Berbagai jenis pilihan investasi pernah dicoba dan digeluti oleh pria yang akrab disapa Rindro ini. Dari investasi saham hingga kripto, pernah ia cicipi. Namun, pilihan yang hingga kini mendominasi keranjang pengelola kekayaannya ialah tetap pada investasi properti. Jenis propertinya beragam, mulai dari tanah hingga kondotel. Bagaimana tips pria yang hobi dengan kegiatan yang memacu adrenalin ini? Berikut wawancara Surindro Kalbu Adi dengan jurnalis konten Pulina Nitya Kanti di kantor Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Halo Sobat Kontan, saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Komersial dan Logistik PT Semindo Gemilang Tbk, Bapak Surindro Kalbu Adi, atau biasa panggil Pak Rendro ya? Iya, Rendro saja. Ya. Apa kabar Pak? Baik, sehat selalu. Gimana kabarnya? Lumayan. Nah, sebelumnya bisa diceritakan nih Pak, perjalanan karir Bapak sebelum di Semen Merah Putih sampai masuk ke sini itu gimana? Ya, saya mulai bekerja sekitar 20 tahun yang lalu lah ya, gitu. Jadi saya bekerja pertama tahun 2001. Waktu itu saya bekerja as a management trainee di Indomarko Prismatama sekitar 4 tahun. Terus pindah ke Philips Lighting ya sekitar 4 tahun. Ya. Pindah lagi ke perusahaan Jerman yang lebih fokus ke beauty ya, Beiersdorf Indonesia. Waktu itu juga sekitar 4 tahun. Move ke salah satu perusahaan terbesar di bidang teknologi, Samsung. Ya, jadi kalau bicara tentang portofolio cukup komplit lah ya. Jadi saya pernah jual semua produk, food, non-food, dari head to toe sampai dengan teknologi, itu kita pernah jual. Kemudian mulai masuk ke industri semen itu tahun 2015. Gitu. Pada waktu itu saya di-hire sama salah satu perusahaan Prancis, Lafarge. Kemudian merger antara Lafarge dan Holcim. My last position di sana itu commercial director. Kemudian baru setelah Lafarge Holcim di Indonesia itu dijual, saya pindah ke Semindo Gemilang sampai dengan saat ini. Baru masuk berarti di industri semen 2015 sampai dengan saat ini. Ya, industri yang menyenangkan sih. Sudah 20 tahun bekerja ya Pak berarti ya? Iya. Untuk dulu Bapak sendiri kuliah lulusan dari mana Pak? Saya kuliah lulusan 17 Agustus Surabaya. Ya, di ekonomi. Ya, cukup cepat, sekitar 3,5 tahun. Kemudian karena saya mau kuliah dengan cepat, kemudian saya pindah ke Jakarta untuk merantau lah. Secara prinsip seperti itu. Itu tahun berapa lulusnya Pak? 2001. Iya, langsung tuh ke tadi berarti perusahaan pertama yang MT di Indomarko Prismatama. Ya, Indomarko Prismatama. Nah, kalau dari kan pasti itu kan perjalanan karir. Nah, dari Bapaknya sendiri kan pendapatnya seperti apa sih di dunia investasi ini? Gimana Pak Rendro sendiri melihat dunia investasi gitu? Kapan mungkin mulai tertarik dengan investasi? Investasi ya, kita bicara investasi. Menurut saya investasi itu sebagai profesional ya. Sebagai pribadi boleh? Ya, sebagai pribadi artinya saya sebagai profesional. Harusnya kalau dari sisi saya, karena saat ini waktu dan energi saya itu akan habis di pekerjaan saya, pekerjaan utama saya, which is saat ini di Semindo. Kalau saya bicara investasi, tentunya investasi yang lebih autopilot ya, gitu, yang kita nggak perlu secara day-to-day operation itu ngawasin gitu. Itu sebabnya saya punya multiple portfolio of investment, gitu. Saya ada beberapa indikator lah. Ya, yang pertama, kalau indikator pertama itu dari sisi waktu dan operation, itu pasti. Makanya saya selalu cari bisnis yang autopilot. Indikator kedua itu safety, gitu kan, safety.
seberapa secure investasi kita, gitu. At any kind of situations. Yang ketiga, kita bicara tentang liquidity. Seberapa cepat kalau kita perlu, kita bisa cairkan, gitu. Seberapa sustain dan lain sebagainya, itu salah satunya. Yang terakhir pastinya calculation, secara in term of ROI dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara investasi, saya ini tipikal orang yang tidak pernah menaruh telur di dalam satu basket, gitu. Saya melakukan portfolio of investment, tapi investasi terbesar saya itu ada di dalam karir saya saat ini, tetap, gitu ya. Tapi investasi aset saya itu multiple, gitu. Di properti, di saham, reksadana, gold, dan lain-lain. Pertama kali belajar kapan Pak? Belajar dan terjun langsung itu tahun berapa? Belajar dan terjun? Iya. Saya early adapter ya, mungkin 2008, 2007 saya udah mulai. 2007. Ya. Waktu itu masih inget nggak instrumen pertama apa yang dibeli? Instrumen saya pertama, properti. Properti? Iya. Beli Karena properti. saat itu sangat konvensional sekali ya. Apa? Bentuknya rumah? Ya, rumah, ruko, dan lain sebagainya. Oh, oke. Iya. Kenapa waktu itu milih itu, Pak? Karena saya harus akuin bahwa pengetahuan saya pada waktu itu sangat terbatas. Gitu. Kita ngelihat kalau bicara tahun 2008, 2007 dan lain sebagainya, kita bicara saham itu kita udah bicara resiko yang tinggi, gitu kan? Karena tidak ada sistem yang mendukung untuk kita kita investasi di saham dan lain sebagainya. Knowledge-nya pun juga terbatas, gitu. Nah, tapi dengan semakin terbukanya era digitalisasi, gitu kan, sudah banyak aplikasi dan lain sebagainya, tentunya semakin banyak opsi untuk kita berinvestasi kan. Jadi pada waktu itu yang saya melihatnya yang paling memungkinkan dan yang paling menarik untuk bisa bicara investasi dan yang paling aman itu baru properti pada waktu itu. Oke. Selang waktu berjalan itu menciptakan return nggak atau mungkin sekarang udah dijual pasti. bahkan? Enggak. Ada propertinya. Enggak, Berarti enggak. masih ada propertinya Masih ada, sampai saat hari ini. masih ada. Selama masih produktif, masih bisa memberikan imbal balik yang lebih baik, ya, itu kita masih keep. Oke. Lalu ketika memutuskan untuk diversifikasi itu tahun berapa Pak? Dari properti itu tadi terus? Ketika zaman Android itu sudah mulai berkembang lah ya. Oke. Ya, jadi kalau bicara tahun 2000, Android itu berkembang 2012-2013. Iya, oke. Ya, 2012-2013 booming pertama Apple, Samsung dan lain sebagainya. Keluarlah yang namanya aplikasi-aplikasi itu. Nah, disitulah mulai banyak nih, knowledge tentang investment, ya. Ya, kita bisa beli saham dengan online, reksadana dengan online dan lain sebagainya, gitu. Jadi disitulah kita mulai melakukan investasi. Nah, tadi kan ada beberapa keranjangnya Pak Rendro nih, boleh dikasih tahu persenannya berapa? Saham tadi berapa persen, properti berapa persen? Fluktuatif. Kisaran aja. Fluktuatif, sangat fluktuatif. Ya, karena di setiap situasi kita harus tahu di mana kita tempatkan investasi kita. Tapi untuk jadi yang utamanya saat ini apa? Saat ini masih properti. Properti. Ya, karena paling aman. Berarti sekitar 50%-an ada? Enggak sama. 40. Ya, mungkin 40-an. 40-an. Yang lainnya di instrumen yang lain. Dan 60% di instrumen yang Ya, lain. instrumen yang lain. Saham sendiri berapa Pak? Saham. Persenan aja? Saham saya nggak banyak ya. Nggak banyak. 20, 30. Saya nggak ingat angkanya, tapi nggak cukup banyak. Persenan. Kalau di reksadana dan emasnya sendiri? Itu cukup banyak sih. Oh, jadi properti, Iya, saya terus cukup konservatif reksadana. untuk- Oh, oke. Iya, Reksadana dan emas mungkin sekitar berapa? 40% juga atau Iya, 30%? bisa segituan. 30%. Bisa segituan. Berarti sisanya baru saham. Gak apa-apa, ini kisarannya aja. Iya. Ya seperti itu. Oke, nah itu kenapa Pak milih jadi investor konservatif itu? Kenapa milih properti dan reksadana dan emas itu sebagai instrumen yang mayoritas dimiliki sama Yeah. Pak Rendro? Menurut saya ini balik lagi ke principle of the business ya, pribadi gitu. Karena setiap orang itu selalu punya rasio resiko
yang mereka bisa terima gitu. Jadi saya sendiri orangnya itu adalah sangat hassle free gitu ya, jadi nggak mau repot lah modelnya. Nah itu sebabnya kenapa saya pilih investasi yang cukup aman gitu, yang memberikan return nggak perlu banyak-banyak lah, yang penting cukup gitu, atau lebih bagus dari bunga bank itu contohnya. Itu salah satu metodologinya. Itu sebabnya kenapa saya pilih properti, karena nyata gitu kan, kelihatan, terus returnnya juga jelas. Kalau area yang sangat potensial bisa 20% per tahun dan lain sebagainya, itu on top dari sewa dan lain sebagainya kan, itu baru dari rumahnya. Kalau dari sisi saham sendiri kan kita sangat fluktuatif ya. Di reksadana dan gold itu lebih ke arah kita maintain, kita punya inflation gitu. Dan portofolionya karena di reksadana ada manajer investasi gitu kan, jadi saya nggak perlu habis waktu saya itu ngurusin portofolio investasi saya. Udah saya serahkan aja mana yang NAB-nya paling bagus dan lain sebagainya, indikatornya kan bisa kelihatan gitu. Saya pilih itu, ya sudah saya serahkan ke mereka, kita review, mungkin cukup sebulan sekali kan, nggak mengganggu waktu saya secara profesional. Seperti itu. Berarti tadi propertinya tuh dalam bentuk ruko ya? Macam-macam. Macam-macam. Ya, macam-macam. Ruko dan rumah sewa. Ruko, rumah, apartemen, tanah dan lain sebagainya. Oke. Ini boleh diceritakan nih keuntungan dan kerugian yang mungkin cukup berkesan buat Pak Rendro. Waktu itu sempat 2008 kan masuk ke properti, itu kan harga kan memang lagi turun waktu itu ya Pak, kalau nggak salah. Lagi ada krisis. Itu ada return-nya yang mungkin bisa diceritakan sama Pak Rendro yang menarik? Nggak ada yang spesifik sih. Kalau untuk so far saya properti tidak ada yang merugikan. Gitu. Kalau untung? Untungnya? Ya untung ya pasti adalah karena gini, kita basis untuk memilih properti ketika kita bicara tempat tinggal itu adalah accessibility. Tapi ketika kita bicara investasi adalah potential. Gitu. Jadi ketika kita memilih property for investment itu harus bicara properti yang potensial gitu, dan kita bicara nggak cuman jangka panjang tapi juga jangka pendek tapi jangka panjang gitu. Gitu. Jadi so far kalau saya bandingkan semua nilai kita punya properti dibandingkan dengan ketika saya beli itu masih sangat menguntungkan. Oke. Kalau kerugiannya sendiri pernah nggak sih mengalami yang benar-benar mungkin salah beli atau apa yang jadinya Pak Rendro harus menanggung kerugian yang cukup? So far nggak ada sih. Belum pernah ada. Karena saya melakukan assessment dengan cukup detail ketika kita mau menginvestasikan sesuatu. Oke. Nah, dari pengalaman Pak Rendro nih, berarti kan tadi masuk di investasi properti 2008 ya. Ada apa? Kayak nasihat atau kayak saran untuk para investor pemula yang mungkin baru mau masuk ke dunia investasi, kira-kira apa nih? Ya, ketika kita bicara investasi itu kenali dulu diri kita, kemampuan kita sampai di mana. Jangan pernah memaksakan diri untuk investasi yang nanti akan menjadi beban. Karena pada prinsipnya investasi itu adalah maraton jangka panjang. Gitu ya. Yang kedua, itu juga kita harus ngerti seperti yang tadi. Kenapa prinsipalnya adalah mengerti kebutuhannya, ya, diri kita, karena kita harus bicara juga tentang kebutuhan kita. Makanya portofolionya harus diatur. Mana yang benar-benar jangka panjang dan mana yang bisa liquid. Gitu. Jadi liquidity itu penting. Misalnya, tiba-tiba saya perlu nih besok atau minggu depan. Nah ya investasi paling menarik ya saham atau reksadana atau gold yang semuanya bisa dijual dalam waktu 1, 2, 3 kali 24 jam. You get the money and you can just deliver to cover your need. Gitu. Nah itu juga penting. Jadi sebenarnya nih semua investasi liquid saya itu sebenarnya untuk mensuplai investasi jangka panjang saya. Kan kadang-kadang ada tiba-tiba ada tanah murah atau rumah BU gitu kan. Nah itu dimodalin dari investasi kita di sini. Oke. Nah ini berkaitan dengan aktivitas di luar kerjaan nih kan,
Pasti kan waktunya Pak Rendro nggak cuma untuk pekerjaan. Nih, Iya, iya. kira-kira Pak Rendro ini ada hobi apa nih di luar Hobi. tugasnya Pak Rendro sebagai direktur di Cemindo? Ya. Hobi saya cukup banyak ya. Hmm? Ya, saya tidak menekuni satu olahraga tertentu dengan sangat serius. Tapi segala hal yang sifatnya outdoor dan adrenalinnya tinggi itu saya suka. Misalnya? Ya, misalnya, kalau sekarang sudah sangat berkurang sekali. Kalau dulu saya suka banget tuh naik gunung, saya suka banget. Terus motocross, ya, naik motor kemana-mana gitu, saya suka banget. Gitu. Yang pokoknya adrenalinnya agak tinggi-tinggi lah, gitu. Kalau sekarang yang... Kalau sekarang mungkin karena saya nggak ngomong umur, tapi saya bicara tentang keluarga sekarang. Oke. Ya, di keluarga itu kadang-kadang kita perlu ada safety. Karena saya punya anak, saya harus ajak anak saya. Waktu saya kan udah habis banyak. Jadi ketika over the weekend, saya nggak mau menghabiskan ego saya. Mereka harus ikut saya gitu. Jadi saya sekarang lebih mengikutin. Mau kemana? Gitu. Makanya boundariesnya lebih lebar. Segala hal yang sifatnya outdoor, ayo kita jalan. Gitu. Jadi biasanya weekend tuh ngabisin waktu sama keluarga di Ya, di mana biasanya? Bisa di villa, bisa di camping, bisa di Oh, gunung. pakai outdoor pasti ya. Iya. Oh, oke. Anak sekarang udah berapa? 2, 1, 2, Putra 2, 3. 3. Iya. Oke. Iya. Tiap minggu Pak berarti? Atau Nggak tiap mungkin minggu karena ya ada kadang-kadang 2 minggu sekali, sebulan sekali, tergantung. wilayahnya masih di sekitaran Jakarta atau? Enggak. Udah di mana aja? Sudah di mana Udah aja? nggak ada boundaries kita. Berarti anaknya Pak Rendro umur berapa? Udah bisa naik gunung? Sudah. Oh, Ini umur kan nggak berapa? perlu gunung kadang-kadang. Kadang-kadang kita camping aja kan udah cukup. Oh, Gitu. tapi udah ada diajak naik gunung? Belum pernah. Oh, belum pernah. Iya. Kalau Oke. jarak pendek aja, ya udah pernah lah. Paling Gunung Pancar di Sentul. Iya, itu bukit Pak. Iya. Gitu sih. Tapi sama istri juga itu berarti berlima? Iya. Oh, oke. Selain itu ada yang lain mungkin? Ya nggak ada sih. Ya kalau Nonton film mungkin atau? nonton film, ya sekarang ya kalau itu udah jadi pastilah ya. Nonton film itu menurut saya kayak sudah menjadi menu sehari-hari sekarang. Karena Netflix sudah terbuka. Nonton bioskop mungkin hanya film tertentu saja. Ya, kita ada nonton film di beberapa waktu gitu, rame-rame sama anak saya gitu, sama istri. Biasanya film yang horor gitu, kita sukanya gitu. Nonton rame-rame, jadi kan bondingnya lebih dapet. Tapi kalau film yang biasa-biasa aja, kita biasanya beli di salah satu brand gitu ya. Iya, Gitu, yang di streaming rumah. gitu ya? Streaming di rumah dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita biasanya nonton bareng over the weekend. Jadi Gitu. weekend tuh bisa milih mau kegiatan outdoor atau mungkin nonton film Ya, gitu nonton ya? film dan lain sebagainya. Kalau itu udah pasti. Hobi saya yang lain mungkin saya suka banget melihara hewan. Gitu. Apa tuh? Saya ada kura-kura, ada kucing, ada koi, tapi saya paling suka ikan sih dari kecil dulu. Jadi Kenapa Pak? Nggak tahu. Ada hubungan apa sama ikan? Nggak tahu. Mungkin ada personal Oke. touch sama mereka lah. Berapa banyak koleksi di rumah ikannya? Banyak. Saya punya ya sekitar 15-20 ekor lah. 15 sampai 20. Itu Iya. itu koi semua atau Koi semua. Berarti kolam gitu berarti di Iya, rumahnya. kolam. Terus kura-kura kita ada berapa? 6-7 ekor. Oh, Gitu. Besar-besar udah hampir 1 meter lah. oke. Kalau kucingnya? Kucingnya 1 ekor. Buat 1 ekor. buat nemenin kita nonton film. Nah, Bener ngasih makan kura-kura 7 ekor nggak banyak? enggak. Ya, gini, prinsipal daripada hewan peliharaan itu adalah anggota keluarga. Itu yang harus penting. Jadi saya menyayangi mereka dan merawat mereka seperti keluarga saya sendiri. Gitu. Jadi kalau sakit saya bawa ke dokter loh. Gitu. Keluarga besar berarti di Iya, rumah ya, keluarga Pak? besar itu. Jadi family member of human and non-human. Gitu. Oke. Cukup sekian aja pertanyaannya Pak Rendro. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Iya.